Siapa itu? Oke, kita mulai ya. Ya. Nah, alhamdulillah. Nah, tadi kan kita sudah menyanyikan lagu nasional. Sekarang untuk menambah semangat kita di pembelajaran hari ini, kita akan melakukan tepuk semangat ya. Oke, oke, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, nah ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat gak ya kira-kira waktu pertemuan kemarin kita udah belajar apa? Ibu, ini belajar bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Oke. Iya. Oke, jadi masih ingat ya, bagus. Nah, selanjutnya kita pada pertemuan kali ini akan belajar tentang aktivitas ekonomi di daerahku. Nah, kita akan fokus pada belajar jenis, contoh, dan faktor pendukung pada aktivitas ekonomi. Tapi sebelum itu, di sini Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, yang pertama itu, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan antara faktor geografis, sumber daya, sarana prasarana, dan teknologi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai daerah secara tepat. Yang kedua, peserta didik mampu mengevaluasi dampak positif dan negatif kemajuan teknologi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dengan memberikan alasan yang tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menciptakan karya sederhana berupa diorama mini kegiatan ekonomi di daerahnya secara kreatif dan relevan dengan sumber daya yang ada. Nah, selanjutnya kita akan menonton dulu video pembelajaran. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya, kalian duduknya sudah berkelompok belum ya? Oke, kalau duduknya sudah berkelompok, boleh disiapkan alat tulis di tiap kelompoknya agar mencatat materi pada pembelajaran sekarang. Sudah, Bu. Oke, sebentar, karena jaringannya di sini kurang baik. Kita mulai sini ya. Dari mana sumber nasi yang kita makan? Oh, ini aku tahu. Jadi sumber nasi yang kita makan ini diproduksi oleh para petani, teman-teman. Para petani itu disebut sebagai produsen. Lalu, apakah para petani juga yang membuat beras sampai ke rumah kita? Bukan seperti itu, Mami. Para petani akan menjualnya kepada distributor atau pedagang besar yang menyatuk bahan pangan dalam jumlah besar untuk dijual kepada pedagang kecil seperti di warung yang ibuku biasa beli. Oh, aku tahu Nina. Lalu setelah dari pedagang kecil, beras tersebut akhirnya dibeli oleh konsumen, yaitu masyarakat seperti kita. Benar kan? Nah, kita sudah selesai menonton video pembelajarannya. Ibu mau tanya nih, kira-kira di daerah kalian terjadi kegiatan ekonomi seperti di video tadi tidak ya? Iya. Oke, berarti beberapa sudah ada yang tahu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui dulu apa sih aktivitas ekonomi itu. Aktivitas ekonomi adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa. Nah, di sini Ibu sudah membuat bagan aktivitas ekonomi. Yeay. Nah, pada bagan aktivitas ekonomi ini ada jenis, contoh, dan faktor pengaruhnya. Tapi sebelum itu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagian jenis dari aktivitas ekonomi masyarakat. Di sini ada produksi, distribusi,
produksi dan konsumsi ini juga ada definisinya itu seperti apa, juga ada pelaku kegiatan ekonominya. Nah, yang pertama, Ibu akan menyebutkan produksi itu definisinya yaitu menghasilkan barang ataupun jasa. Lalu distribusi yaitu menyalurkan barang atau jasa. Dan yang terakhir ada konsumsi yaitu menggunakan barang atau jasa. Nah, selanjutnya kita akan ke pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pada pelaku kegiatan ekonomi ini, pada produksi, distribusi, dan konsumsi itu berbeda-beda. Untuk produksi, pelaku kegiatan ekonominya biasanya kita sebut produsen. Kalau misalkan dalam contoh video tadi, berarti produsennya itu siapa? Petani. Oke, untuk pelaku kegiatan ekonomi pada distribusi, pada video tadi itu disebutnya juga distributor atau Oke, penyalur. Atau kalau misalnya di keseharian kalian, lebih tepatnya itu pedagang di warung-warung yang sudah kalian jajan. Oke, nah yang terakhir di sini ada konsumsi. Pelaku ekonominya itu disebut konsumen atau disebut juga konsumen. Nah, di sini kan ada contoh aktivitas ekonomi masyarakat dan faktor pengaruhnya. Tapi di sini contoh aktivitas ekonomi masyarakat dan faktor pengaruhnya itu belum ada penjelasannya. Jadi nanti dari kalian semua akan mencari tahu ini secara bersama-sama. Tapi sebelum itu kita akan bernyanyi terlebih dahulu agar semakin ingat terkait materi aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahu nggak lagu Nada Naik Beca? Oke. Ya, bagus. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Ada 3 kegiatan ekonomi yang selalu terjadi setiap hari. Mari simak maknanya. 1, ada produksi, kedua distribusi, dan ketiga impor konsumsi. Produksi menghasilkan barang ataupun jasa. Distribusi artinya penyaluran barang. Lalu ada konsumsi artinya menghabiskan atau menggunakan barang dan jasa. Produksi pelakunya disebut produsen. Distribusi pelakunya dialah distributor. Lalu kalau konsumsi pelakunya disebut dia konsumen. Nah, selanjutnya kan kalian sudah bernyanyi. Ibu harap kalian sudah dapat memahami terkait kegiatan ekonomi ini dengan baik. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok ahli. Kalian kan sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Boleh dari setiap kelompok untuk berhitung dari 1 sampai 5. Misalkan ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Nah, boleh sama kalian ditentukan siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Nomor 1. Oke, sekarang sudah ditentukan semuanya kan? Oke, boleh perwakilan dari setiap kelompok ahli untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 dan 5 untuk maju ke depan. Boleh. Nanti di sini kita akan membagi materi pembahasan di kelompok ahli. Nah,
belajar. Lalu untuk kegiatan 3, kalian akan membuat sebuah diorama mini. Boleh sekarang kalian kerjakan ya secara bersama-sama. Siap, Ibu. Makasih, Bu. Waktunya berapa menit, Ibu? Waktunya 10 menit ya. Makasih, Ibu. Oke. Sekarang gimana? Sudah selesai semuanya? Oke. Kira-kira ada nggak perwakilan dari satu kelompok yang mau maju ke depan? Alia, Ibu. Oke, boleh Alia. Iya, dibacakan. Nomor 1 itu amati gambar-gambar berikut. Nah, jelaskan bagaimana perbedaan kondisi geografis dapat menyebabkan masyarakat di daerah pantai dan daerah pegunungan memiliki jenis pekerjaan yang berbeda. Perbedaan geografis membuat lingkungan setiap daerah tidak sama. Daerah pantai banyak laut dan ikan, jadi daerah bekerja sebagai nelayan. Daerah pegunungan banyak tanah subur, jadi banyak yang bekerja sebagai petani sayur. Oke. Nah, tidak terasa pengerjaan LKPD-nya sudah selesai. Kita akan melakukan lembar evaluasi. Ini dilakukan secara individu. Waktu pengerjaannya 15 menit ya. Enggak dong. Boleh ya. Boleh sama nggak, Bu? Enggak, tidak boleh ya. Boleh. Nggak datang soalnya. Gimana? Ada yang susah enggak? Udah, Ibu. Oke, bagus. Karena sudah selesai semuanya, nanti untuk lembar diskusi dan lembar evaluasinya dikumpulkan kepada ketua kelas, kepada Alia ya. Nah, selanjutnya, sebelum itu Ibu mau tanya nih, kira-kira pada pembelajaran hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Nah, semuanya sudah tepat ya. Jadi, pada pembelajaran kali ini, aktivitas ekonomi itu terdiri dari 3 kegiatan utama, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan memahami aktivitas ekonomi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, ini pun dapat membantu kita menyadari peran setiap individu dalam perekonomian masyarakat. Perasaan kalian pada pembelajaran hari ini gimana? Oke, karena kalian udah senang, pada pembelajaran hari ini Ibu juga akan memberikan tugas individu. Tugasnya dikerjakan di rumah, yaitu kalian mengamati kegiatan aktivitas ekonomi yang ada di sekitar rumah dan cari tahu jenis produsen, distributor, dan konsumen dalam bidang tersebut. Kemudian buat catatan hasil pengamatan kalian, dan itu akan dikumpulkan di minggu depan. Nah, untuk minggu depan juga kalian jangan lupa untuk mempelajari terkait materi Aku Pelaku Ekonomi yang Bijak. Siap, Ibu. Oke, pertemuan kali ini sudah selesai. Boleh dari Alia untuk memimpin doa. Agar pembelajaran hari ini bermanfaat, sebaiknya kita berdoa bersama. Berdoa di dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.